Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh datang kepadanya, beribadah, ya, memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan sungguh kita bersyukur semua karena Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tema kita hari ini, ya, saya berikan adalah percayalah kepada terang. Ya, LCD-nya bisa dibantu. Percayalah kepada terang. Nats firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 12. Ya, mari membuka Alkitabnya. Ya, sembari LCD dipersiapkan. Yohanes pasal 12 ayat 35, kita akan baca bersama-sama. Ayat 35, kalau sudah menemukan. Ayat 35, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita percaya kepada terang, dan terus terang itu ada pada kita. Ya. Siapakah terang itu? Ini penting, siapakah terang itu? Nah, di dalam firman Tuhan jelas bahwa terang itu adalah Yesus. Yesuslah terang, terang dunia. Yesuslah terang itu. Dan di ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Mengapa Yesus datang dan Dia adalah terang itu? Karena dunia sudah gelap, dan dunia itu membutuhkan terang. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia ada di dalam kegelapan. Manusia itu membutuhkan terang. Itu sebabnya Yesus berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, sangat penting bagi kita dalam hidup ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yesus itu adalah terang. Nah, terang itu perlu kita miliki, diam di dalam kita. Nah, Yesus datang, jadi kita perlu percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sangat penting sekali kita terima Dia sebagai Tuhan, dan terang itu ada pada kita. Ya, terang itu harus ada pada kita saat kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu dan Saudara sudah percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sebenarnya pertanyaan ini sepertinya terlalu biasa kita dengar, klasik gitu ya. Tetapi pertanyaan ini sangat penting, karena ada orang yang berkata, aku orang Kristen, aku orang percaya, tetapi fakta menunjukkan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak ada lagi pada jalan yang benar itu. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran itu, atau dia berada di dalam kegelapan. Jadi perlu dipertanyakan, apakah saya sudah percaya kepada Yesus? Apakah saya sudah menerima terang itu? Apakah terang itu ada di dalam saya? Jadi tidak sebatas kata-kata saja, oh saya percaya Yesus. Tidak, tetapi perlu pembuktian.
Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia sudah dikuasai oleh kegelapan. Itu fakta. Ya, itu kebenaran. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Nah, maka kuasa gelap atau kejahatanlah yang merajalela. Ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, lihat sejarah mencatat bahwa manusia itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh iblis. Terlihatlah dari perbuatan mereka, perbuatan manusia itu, perbuatan saudara dan saya. Di situ kita bisa lihat benar kuasa kegelapan itu merajalela. Kecenderungan hati manusia jahat. Ini fakta, ini kita harus akui. Ya, kecenderungan kita jahat. Kecenderungan. Oh, saya sudah percaya. Apakah kecenderungan itu masih ada? Hati-hati. Kalau kita tidak menjaga hati kita, ya kita tidak berada di dalam Kristus, maka kecenderungan yang jahat itu akan muncul. Akan muncul. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam Kejadian 6 ayat 5. Nah, bagaimana peristiwa di akhir zaman ini kenal orang, gak ada hubungan, tapi kita ikut-ikutan menghina orang itu. Gak ada hubungan dengan kita. Itu kejahatan yang luar biasa. Ya, kita nggak tahu masalahnya, kita campur tangan dan kita pojokkan seseorang, kita hina seseorang. Siapa kita? Itu kejahatan yang merajalela. Ketika ada kompor kah? Ada kompor di mana-mana. Ya, ini kejahatan semakin merajalela. Ya, anak tidak mau tahu dengan orang tua. Sedih ya, beberapa waktu yang lalu ya, suami istri meninggal, opa oma. Anak-anak ada anak tapi nggak pernah melihat mereka opa oma meninggal di rumah. Sudah, aduh ngeri kali. Coba lihat kiri kanan dan katakan ngeri kali. Halo, kejahatan. Dan masih sempat-sempatnya ya melakukan hal yang jahat sama orang tua agak berdaya juga gitu. Orang tua juga melakukan hal yang, nah ini lagi viral ya, menyebut diri hamba Tuhan, pukul istri, pukul anak. Aduh. Coba lihat kiri kanan, katakan sekali lagi, ngeri kali. Ini dunia gelap, jahat, dan kita ada di sana. Saudara ada di sana. Ya, dulu kita bisa berkata, dulu saya pun bagian dulu. Atau kadang-kadang juga kita masih masuk dalam bagian itu, terpancing paling tidak ya, terpancing, tergoda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan melihat setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan lihat, kejahatannya luar biasa. Oh, apalagi sekarang ya, tambah jahat. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 19 berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ini fakta. Ini firman Tuhan. Dan kalau kita berkata, oh benar sekali firman Allah. Kalau nggak percaya, lihat ke sekeliling kita. Berapa banyak orang yang mau dinasehati kemudian bertobat. Berapa orang yang menolak nasihat, menolak orang untuk melakukan hal yang benar. Lebih banyak orang masih lebih asik dalam kegelapan. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ini kenyataan, gak bisa kita pungkiri, ada di depan mata. Dan kita pun mulai digoda untuk kembali kepada yang gelap itu. Ya, sebab perbuatan mereka jahat. Jadi kegelapan itu dapat kita lihat dari perbuatan orang itu. Jadi kalau orang itu perlakuan atau perbuatannya jahat, ya itu gelap. Itu gak benar. Itu bukan terang. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya
perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi adakah kita percaya kepada terang itu? Adakah terang itu ada di dalam kita? Ini sangat penting. Tuhan berkata, terang itu datang. Percayalah kepada terang itu. Keadaan dunia gelap, kejahatan merajalela, ya semakin meningkat, terlebih waktunya sudah semakin dekat bagi iblis bekerja. Ya, antikristus segera datang dan tanda-tanda sudah jelas sekali. Kejahatan semakin luar biasa. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi coba kita melihat keadaan dunia. Dunia ini sudah dikuasai kegelapan, si jahat. Jadi dunia ini gelap, sangat gelap dan amat gelap. Maka dunia membutuhkan terang. Manusia yang dikuasai oleh kegelapan karena sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua sudah gelap dan membutuhkan terang. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah pertarungan hidup kita. Kalau kita mengikuti dunia yang gelap, dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi kalau saudara terpancing dengan dunia, wow, kita terikat, terus tidak puas, terus akhirnya menyerahkan diri kepada dunia. Ya misalnya, oh saya cukup barang yang harga sekian, tapi dipancing lagi, enggak, naik lagi harga sekian, naik lagi harga sekian, terus. Jadi mewah dan lain sebagainya. Jadi semakin diikat, kemewahan dunia, keinginan daging, itu semua semakin mengikat kita dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Akhirnya kita melakukan perbuatan yang jahat. Itulah keadaan dunia. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita percaya kepada terang, karena terang itu sudah ada, sudah datang. Dan mengapa kita percaya kepada terang itu? Kita harus percaya dan memiliki terang itu. Yang pertama, supaya kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Supaya kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Nah, selama terang itu ada padamu, dikatakan, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Nah, konteksnya adalah Yesus datang. Yesus bersama-sama dengan mereka, orang-orang Israel, dengan murid-murid. Dia memberitahukan kebenaran. Dan Yesus berkata, selama aku ada, percaya apa yang aku katakan. Sebab aku tidak akan ada bersama dengan kamu. Hal ini diungkapkan bahwa dia akan segera meninggalkan dunia. Jadi ini satu kesempatan untuk mereka percaya kepada Tuhan. Dan Yesus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang ajaib, mujizat-mujizat dia lakukan. Tetapi fakta menunjukkan sekalipun Yesus sudah membuat mujizat, masih saja mereka tidak percaya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Ini diingatkan oleh Yesus kepada mereka supaya mereka percaya kepada terang itu. Siapa terang itu? Terang itu adalah Yesus sendiri. Ya, Yesuslah terang itu, tetapi faktanya mereka menolak Yesus. Ya, mereka tidak percaya kepada Yesus. Yesus berkata, mengapa mereka harus tetap percaya kepada terang itu? Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.
Saudara, ini penting. Adakah Yesus dalam hidup kita? Amin. Nah, pertahankan iman kita bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Pertahankan. Memang ada godaan supaya kita meninggalkan Yesus. Terlalu banyak ya fakta atau situasi atau faktor-faktor di sekeliling kita yang membuat kita mulai ragu-ragu kepada Yesus dan kemudian meninggalkan Yesus. Tetapi orang yang meninggalkan Yesus, sesungguhnya orang itu belum percaya kepada Yesus. Sebab orang yang sudah percaya Yesus, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dia tidak akan meninggalkan Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus. Siapa yang memisahkan kita dari Allah, dari Bapa, dari kasih Tuhan? Penindasan, ya, maut, kematian, tidak ada. Artinya keputusan kita percaya kepada Yesus itu sangat penting. Dan waktu kita datang kepada Dia, Dia ada di dalam kita. Nah, maka selagi Dia ada di dalam kita, karena Dia ada di dalam kita, kita terus percaya kepadanya. Artinya mempercayakan diri kita kepadanya. Mungkin kita berkata, aku percaya Yesus. Tapi adakah kita sudah mempercayakan diri kita kepada Dia? Adakah kita berserah kepada Dia? Yesus Tuhanku, aku sedang mengalami pergumulan. Tolonglah aku Tuhan, ini persoalanku. Adakah itu kita lakukan? Padahal Yesus sudah berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Adakah kita datang kepada Tuhan? Adakah ketika kita berkata, selidiki aku Tuhan, kemudian Tuhan selidiki kita, dan Tuhan melihat jalan kita sedang serong, Tuhan melihat jalan kita sedang melenceng, kemudian Tuhan ingatkan, jalanmu melenceng. Adakah kita kemudian berkata, Tuhan ampuni saya, jalan saya tadi sudah melenceng, dan saya mau berjalan pada jalan yang benar. Artinya kita mau bertobat ketika kita diingatkan oleh Tuhan ada dosa yang kita lakukan. Amin. Aminnya kecil. Amin. Kalau dipaksa begitu. Kadang-kadang kita yang mau paksa ya. Tapi ini kebenaran. Kita bilang Yesus ada dalam diri saya. Tapi apakah kita curhat kepada Yesus ketika kita punya masalah? Apakah kita datang minta pertolongan kepada Yesus ketika kita membutuhkan? Kepada siapa kecenderungan hati kita? Minggu ini kita belajar bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, kecenderungan kita minta tolong siapa? Bagaimana kita menghadapi persoalan, kecenderungan kita bagaimana? Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, bukan? Mengandalkan orang lain. Padahal Tuhan katakan selamat dan itu ada padamu. Percayalah kepadanya. Dia ada padamu. Yesus ada padamu. Yesus ada padaku. Mengapa aku tidak mempercayakan hidupku kepadanya? Terlalu banyak yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Aduh, nanti bagaimana ini? Aduh, nanti bagaimana? Padahal Yesus ada di dalam diri kita. Aduh, bagaimana nih? Aduh, bagaimana ini? Kemarin di salah satu KPI kami putar satu video ya, kesaksian Yesus bersama murid-murid di perahu, tiba-tiba badai datang. Yesus sudah bersama dengan murid-murid, tapi badai bisa datang loh. Ya, Yesus bersama kita, ada di dalam kita, tapi badai bisa saja datang. Bisa. Itu tantangan pelajaran kita dalam minggu itu kan. Tapi persoalan yang lebih utama, bagaimana cara kita menghadapi badai itu. Nah, murid-murid ketakutan. Murid-murid mulai teriak. Dan kemudian datang kepada Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Loh. Tidak bahaya tak? Masa datang kepada Yesus kemudian kita bilang, engkau tidak peduli? Yesus peduli kepada kita, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Yesus peduli kepadamu. Serius, kalau lihat wajahnya kayak kurang percaya, kata serius. Yesus peduli, Dia ada pada kita. Dia terang itu. Ya. Nah, waktu kita percaya kepadanya, Dia ada pada kita, maka pastikan perjalanan hidup kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Itu dulu hidup kita gelap.
kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan pikiran kita, bahkan tak sedikit di antara kita pernah mengandalkan kekuatan kuasa gelap. Saya pernah lakukan itu. Ya, tidak datang kepada Tuhan, tidak minta pertolongan kuasa Tuhan, tapi mau minta pertolongan dari kuasa iblis. Itu dulu. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan itu dulu. Tapi kalau memang masih sekarang, jangan bilang itu dulu. Nanti kita bilang itu dulu, sekarang juga masih kok. Itu yang di dompetmu itu, apa itu yang merah-merah, itu kan orang 100.000. Jadi nggak masalah dong di dompet ada yang merah-merah. Boleh ya. Tapi kalau yang merah-merah dilipat kecil-kecil, dikasih tulisan-tulisan, dibungkus, diputar lagi, baru dikantongin, itu nggak boleh. Sebab kalau uang pun Bapak Ibu buat gitu, kalau belanja nggak laku. Ini apa ini diputar-putar? Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Amin. Harus. Karena dia terang. Tapi faktanya firman Tuhan yang kita baca tadi, memang terang itu ada, tapi kecenderungan manusia, dia datang ke tempat gelap, dia asik dengan kegelapan, dia tidak datang kepada Tuhan. Terlalu sedikit kalau kita lihat dibandingkan dengan banyaknya manusia yang sudah melihat terang itu, yang sudah terang itu diberikan kepada mereka, tetapi hanya sedikit yang meresponi. Tapi bersyukur kalau saudara dan saya meresponinya, percaya kepada terang itu. Jangan mau lagi hidup di dalam kegelapan, jangan. Mudah kita bayangkan firman ini. Ya, kalau pada saat malam hari, ya di rumah ada pemadaman listrik, semua gelap, sangat-sangat susah hati kita, susah pikiran kita, tidak nyaman. Tapi ketika ada terang, kita nyalakan, rasanya tenang. Ketika kita berjalan, terang itu akan menerangi setiap jalan kita. Jadi dunia ini gelap, tapi kalau sudah ada terang itu, mungkin tidak terlalu bercahaya yang luar biasa, tapi terang itu ada. Setiap kali kita melangkah, maka kegelapan-kegelapan yang ada di sekeliling kita akan menyingkir. Percayalah, saudara, Bapak Ibu bisa buktikan. Pada saat gelap, bawa senter atau lampu, ya mungkin jaraknya hanya bisa 10 meter. Kedua jarak yang 20 kita nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita berjalan terus, dia akan menerangi terus. Itu perjalanan hidup kita. Hari ini kita melihat, wah, saya rupanya masih ada dalam gelap ini. Tapi terang itu mulai menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Maka dikatakan barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi kalau orang yang sudah atau asik terus di dalam kegelapan dan dia tidak datang kepada terang, atau tidak ada terang di dalam dirinya, atau tidak percaya kepada terang itu, maka dia akan ditawan oleh kegelapan itu. Maka dia akan berada di dalam kegelapan itu. Dia asik di dalam kegelapan itu. Artinya dia asik dalam dunia. Pesta pora, mabuk-mabukan, pembunuhan, pertikaian, macam-macam. Ini keadaan dunia, ya, mulai melakukan tindakan yang tidak benar, ya, pukul istri, pukul suami, ya biar adil ya, masa cuma istri, ya, pukul anak, pukul bapak, benci si A, benci si B, macam-macam. Ini keadaan dunia. Tapi karena terang itu ada pada kita, oke, hari ini saya masih membenci si A, tapi kemudian terang itu bercahaya, kelihatan, tidak boleh benci, harus mengasihi. Puji Tuhan, saya harus mengasihi. Saya akan mendoakan dia, saya tidak boleh ada kebencian kepada dia. Ada amin. Kita berjalan lagi, aduh Tuhan kita, perbuatanmu itu jahat, kamu tipu orang. Tidak boleh menipu orang. Aduh Tuhan, ampuni saya sudah menipu, itu gelap. Kemudian kita tidak menipu lagi. Ada amin. Ya haleluya, jalan lagi. Berapa banyak ya kejahatan yang muncul ya? Kalau saudara mau jujur, Bapak Ibu jujur, pasti banyak. Pikiranmu jahat, kamu mau balas dendam ya? Itu nggak boleh. Haleluya, Tuhan ampuni saya, pikiran sudah beres. Sudah beres pikiran? Amin ya? Atau aminkan saja? Ada amin atau aminkan saja?
Gimana? Oh, saya tadi tipu orang supaya dapat untung besar. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mulai terang-terang. Dan itu progresif namanya, terus menerus. Jadi saudara, kegelapan macam apa yang masih ada menguasai kita? Ketika terang itu ada pada kita dan percaya kepada Dia, terang itulah yang menguasai kita. Ketika terang itu menguasai kita, kegelapan menyingkir. Percayalah. Maka orang pasti bertobat ketika ada terang di dalam dirinya. Pasti, tidak bisa tidak. Saya katakan pasti. Saya mengalami, Bapak Ibu sudah alami. Hanya orang-orang yang tidak bertobat, hanya orang-orang yang tidak ada terang di dalam dirinya yang asik terus di dalam kegelapan. Sejarah mencatat dalam kebenaran firman Allah, setiap ada pribadi yang percaya kepada Yesus, terjadi perubahan dalam hidupnya. Kegelapan tidak menguasai lagi. Memang tidak langsung sempurna hidup kita, tapi perhatikan, pasti kita sadar tanpa diberitahukan orang lain. Karena kita baca firman Allah, dengar suara Tuhan, Tuhan ingatkan, ini gelap. Jangan ada di dalam gelap. Begitu terus menerus. Jadi saudara bisa catat kegelapan-kegelapan yang masih ada. Dan kemudian katakan, saya akan singkirkan. Ada amin? Masih banyak yang gelap? Banyak? Tidak terlalu? Aduh Tuhan, banyak sekali ini. Kalau saudara mau jujur, tutup mata dan bisa itu kelihatan itu gelap-gelap. Aduh, gelap banget. Tapi lihat kepada Yesus. Yesus bilang, akulah terang dunia, akulah terang. Terang itu terus bercahaya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus percaya dan memiliki terang itu? Supaya kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kalau saudara tidak bersandar kepada Yesus, saudara tidak mengandalkan Yesus dalam hidup ini, saudara tidak akan bisa menang menguasai kegelapan. Kalau saudara tidak bisa menang terhadap kuasa kegelapan, percayalah, sebab kita terbatas. Memang ada keinginan untuk melakukan hal yang baik, tapi kecenderungan kita yang jahat itu yang muncul. Itu kenyataan, itu hal yang benar. Tetapi dengan bersandar kepada Tuhan, kita minta pertolongan Yesus, kuasa Yesus mengalir dalam hidup kita, dan kita mengalami kemenangan. Pastikan dalam hidup saudara bahwa kegelapan-kegelapan yang pernah ada atau yang masih menempel, ketika terang itu ada di dalam kita dan kita percaya kepadanya, mempercayakan diri kita kepadanya, maka kegelapan itu akan menyingkir. Ini kerinduan kita. Apa gunanya kita menyebut diri sebagai orang Kristen tapi terus ada di dalam kegelapan? Itu Kristen palsu. Dulu saya ada di situ. Ya, saya katakan saya Kristen, tapi tidak punya pengenalan akan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, percaya kepada terang itu, serahkan hidup kepada terang itu. Ya, sebesar apapun kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang mau membuat kita hancur, ketika kita datang kepada terang itu, maka terang itu akan menyingkirkan kegelapan itu. Segala kuasa ada pada Yesus. Percayalah, percayalah. Saudara, kita pasti tahu ada kuasa kegelapan yang mau menghancurkan hidup kita. Ada, serangan-serangan itu ada. Tapi di sini letaknya, kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata seperti itu. Tapi di dalam Yesus kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Kegelapan tidak lagi menguasai kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, ini memang harus kita lakukan hari lepas hari. Benar. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang hidup berkemenangan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita mengalami kedamaian itu, mengalami kebahagiaan. Orang yang ada di dalam kegelapan itu tidak akan tenang hidupnya. Percayalah. Mungkin secara dunia bisa dia nikmati, oh saya punya uang banyak begini dan segala macam, pesta pora, wah sepertinya secara dunia. Tapi sebenarnya ketenangan yang abadi, kebahagiaan yang sesungguhnya dia tidak alami. Dia akan mengalami kegelisahan, dia mengalami ketakutan, ya. Tetapi di dalam terang kita akan mengalami damai itu. Amin. Ketenangan bukan berarti nggak ada masalah. Ya, saya katakan tadi, murid-murid bersama Yesus di perahu, tapi ada badai juga.
Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan pun mengerti kok. Akhirnya Tuhan bilang sama mereka, kalian nggak percaya, di mana iman kalian? Nah, ini perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melenceng juga ya, jalan kita ada cara dunia kita pakai. Ya, kita juga kadang-kadang masuk kepada yang gelap itu, padahal nggak nyaman. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang kita. Amin. Kita bukan manusia super, nggak hebat-hebat kita. Tapi ingat, karena terang itu ada pada kita dan percaya kepada terang itu, lihat, ya, sejahat apapun kita, sehebat apapun kita menyembunyikan dosa atau kegelapan itu, ya, Tuhan tidak biarkan kita asik di situ. Tapi Tuhan ingatkan, kembali, dan akhirnya kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Amin. Pastikan hidup kita tidak ada di dalam kegelapan. Walaupun kegelapan itu, karena ini dunia menggoda kita, tapi kita akan mengalami kemenangan kepada godaan-godaan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya dan memiliki terang itu, supaya kita tidak lagi anak-anak kegelapan, melainkan anak-anak terang. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, dia sudah dikuasai oleh dosa. Suatu ketika Yesus berkata kepada orang-orang ya Israel yang mencoba ya melawan Yesus, ya mau menganiaya, mau memojokkan dan segala macam itu, dan diingatkan oleh Yesus, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Jadi kalau iblis bapakmu, berarti semua mereka keturunan iblis, jadi anak-anak kegelapan. Dan memang manusia setelah jatuh ke dalam dosa, dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi anak-anak kegelapan sebenarnya kita dulu kita anak-anak kegelapan dari perbuatan kita, ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan datang, aku datang, kata firman Tuhan, aku datang sebagai terang itu, ya. Yesus datang sebagai terang itu. Di ayat 46 tadi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Karena kita tidak lagi di dalam kegelapan, ya, Bapak kita bukan lagi iblis, tapi Bapak kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Karena kita sudah dilayakkan di hadapan Sang Bapa. Percayalah kepada terang itu, sama terang padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Status kita sekarang adalah anak-anak terang. Amin. Anak-anak terang berada di mana? Di dalam kegelapan? Oh tidak. Anak terang ada di dalam terang. Ada lagu sekolah minggu ya. Aku anak terang. Apa itu? Terang di sekolah, terang di gereja, terang di mana-mana. Ada amin? Bapak Ibu terang di rumah? Terus terang terus? Terus terang di rumah? Suami istri terang di rumah? Kan ada orang berkata kalau di luar, mengaku bujangan kepada setiap wanita. Kenapa? Ada yang cantik di sana. Ibu-ibu mengaku bujangan juga ya, karena ada yang ganteng di sana. Sama, jangan hanya bapak-bapak disalahkan, enggak boleh. Ibu-ibu juga kadang-kadang diam-diam juga menghanyutkan. Ada yang senyum. Apakah kita terang di mana-mana? Di pasar terang? Amin. Di kantor, di pekerjaan terang, dalam keluarga terang, anak terang. Dimanapun kita harus terang. Nah, anak terang berada di tempat yang terang, dan hidupnya menjadi terang dimanapun kita berada. Karena kita, terang itu ada pada kita. Jadi kemanapun kita berada, terpancar terang itu di dalam hidup kita. Nggak bisa disembunyikan. Pasti nggak bisa disembunyikan, percayalah, dan itu fakta. Karena terang itu dengan dirinya bercahaya. Nah, orang melihat perbuatan kita,
Orang melihat perkataan kita, mendengar perkataan kita. Ini kata-katanya bagus atau tidak. Nah, ketika orang berkata-kata, ini kata-kata orang terang, kata-kata anak Tuhan, kata-kata orang percaya ini. Ketika kita memberikan pikiran-pikiran kita, orang melihat ini pikiran orang percaya ini. Misalnya ada di Facebook itu status, aduh kok dia lakukan saya begini-begini dan begitu-begitu. Terus saudara timpalin, udah hajar saja. Hajar saja, sikat saja, saya akan bantu kamu. Kira-kira ini pikiran orang terang atau bukan terang? Terus terang atau terang-terangan? Terang-terangan cari masalah. Anak Tuhan tidak boleh jadi kompor, amin. Iya, ada amin. Gas, ada lagi gas, sikat. Harusnya rem, itu baru anak Tuhan. Apa kita ketemu gini, rem, tenang, slow. Ada amin. Ini harus kita pertahankan Bapak Ibu. Karena kita bisa tergoda. Serius bisa tergoda dan fakta ada. Bukan berarti kita berkata berarti dia bukan orang percaya. Enggak, orang percaya juga bisa tergoda. Bisa juga marahnya kebablasan, sakit hatinya juga kebablasan. Tetapi kalau kita datang kepada terang-terang, ya kita anak-anak terang, ada di dalam terang, komunikasinya terang, semuanya akan terang. Ketika kegelapan datang, kita berkata, menyingkir kau kegelapan. Aku tidak layak di situ. Habitat kita bukan di tempat gelap. Habitat kita itu terang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pertahankan. Terlalu banyak kegelapan itu akan menggoda saudara dan saya. Serius, akan banyak hal yang menggoda kita. Kemudian kita akan berkata, ya tidak apa-apa. Nah, akhir-akhir ini banyak ya disorot rohaniawan ya. Ya. Dan saya berkata begini, rohaniawan atau orang yang kelihatannya ya sangat rohani itu paling mudah menyembunyikan sesuatu kegelapan di dalam dirinya. Kira-kira begini, saya sebagai pendeta, saya katakan satu berita yang kira-kira ya saudara akan berkata, ya saya percaya dengan itu yang Bapak katakan, karena Bapak pendeta. Padahal sebenarnya enggak sebenarnya C kasusnya. Jadi saya bersembunyi ya di balik status saya sebagai rohaniawan, dan akhirnya kan tetap terbongkar dan fatal. Jadi saudara dan saya tidak bisa menyembunyikan ketidakbenaran karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan sembunyikan yang tidak beres. Yang gelap jangan disembunyikan. Ya, ada orang berkata, kita mau sembunyikan durian, ya nggak bisa, wanginya di mana-mana ya. Durian itu, ya. Jadi kita anak terang, sesuatu yang luar biasa. Karena terang itu ada pada kita. Firman Tuhan katakan supaya kamu menjadi anak terang. Anak terang ada di dalam terang bersama dengan terang, bersama dengan Yesus. Karena Yesus adalah terang, di mana Yesus berada, kita pun berada bersama dengan Dia. Jadi tempat kita adalah tempat yang terang, tempat di mana nama Tuhan dimuliakan, tempat kemuliaan Allah. Artinya kalau mati kita pasti masuk surga. Amin. Karena itulah terang yang abadi. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa masuk surga kalau selama di dunia ini kita dalam gelap? Gak mungkin. Hanya orang-orang yang memiliki terang yang akan bersama dengan Yesus, karena Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Ya, waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah, terang ilahi, kemuliaan Allah hilang. Nah, tetapi Yesus datang memberikan terang itu kepada kita. Dan selama Yesus ada pada kita, dan kita pastikan memang kita pertahankan, kita percaya kepada Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia ada bersama dengan kita, maka percayakan hidup kita kepada Dia, Dia ada pada kita. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, kata firman Tuhan. Jadi Yesus bersama dengan kita, maka serahkan seluruh hidup kita kepadanya dan pegang teguh status kita yang baru. Ya, kita adalah anak-anak terang. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi
anak-anak Allah, anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak terang. Tetapi sesuatu karena kita masih ada di dalam dunia, masih di dunia, tetapi jangan hidup secara dunia. Betul, kita ada di dalam dunia dan kita masih terus berjuang. Terjadi peperangan tiap-tiap hari. Dunia akan menggoda kita, tapi pegang, saya anak terang, saya anak Tuhan. Ya, bisa kita buktikan ketika sesuatu yang jahat mau kita lakukan, katakan saya anak terang, saya anak Tuhan. Tiba-tiba hal yang mau jahat yang kita lakukan bisa lenyap. Atau kira-kira begini, ibu-ibu ketika jengkel mungkin sama anak mau pukul, ya, mau pukul ya sudah mau pukul ini, katakan saya anak terang. Saya pikir tidak jadi nih mukul kebablasan. Atau suami mau pukul istri, saya anak terang. Atau istri mau pukul suami, saya anak terang. Langsung ada yang pegang tangan, anak terang tidak boleh. Masa anak terang pukul orang? Tidak mungkin toh. Atau mau berkata-kata, mulai marah betul, mau kata-katanya nggak benar, saya anak terang. Silakan lanjutkan. Nggak mungkin. Sesuatu yang gelap tadi, yang mau kita lakukan, dan kita tahu kita anak terang, kegelapan itu menyingkir. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sekarang, kita memang ada di dalam dunia, dan dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, kegelapan, kejahatan merajalela. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa yang kita syukuri, Tuhan memisahkan kita dari gelap itu. Eklesia dikhususkan, dikeluarkan kita dari gelap itu. Jadi kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, bukan lagi habitat kita di dalam kegelapan, bukan lagi ya kelompok kegelapan kita, tapi kita sudah dikeluarkan dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita hidup di dalam terang. Selagi kita di dalam dunia yang gelap, maka hadirnya kita anak-anak terang ini akan menerangi sekeliling kita. Artinya kita jadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita. Sehingga kita bangkit berdiri, memimpin pujian, singer maju ke depan, pemain musik, kita responi kebenaran firman Allah. Pastikan Yesus ada di dalam hidup kita. Dialah terang itu. Percayalah kepada terang itu dan percayakan hidup kita kepada Dia. Maka kita akan berjalan dalam terang, sebab kita adalah anak-anak terang. Berjalanlah terus di dalam terang. Jangan beri kesempatan kepada kegelapan. Berjuang kita untuk melawannya dengan bersandar kepada terang itu.